Saudara mahasiswa, nama saya Darmawan. Saudara, semester ini akan mempelajari tentang manajemen lembaga keuangan syariah. Tentu saja karena kita ada dalam jenjang pasca sarjana, saya berharap ada sedikit perbedaan cara Anda memahami tentang manajemen lembaga keuangan syariah. Saudara tidak dituntut untuk memiliki pemahaman yang hanya pada level memahami definisi, mengingat definisi, tidak. Pada semester ini saya berharap saudara memiliki pemahaman yang lebih dalam, memiliki pendidikan, pemahaman yang kira-kira akan sederajat dengan layaknya seorang magister di dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk mencapai apa yang saya harapkan tadi, kita akan bersama-sama dulu menyepakati beberapa hal pada pertemuan ini. Ini adalah pertemuan pertama, kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan. Perkuliahan kita nanti selama 1 semester adalah perkuliahan dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Artinya kita akan mengembangkan sebuah konsep pembelajaran yang pada dasarnya saya akan mempelajari sejumlah masalah tertentu yang Anda hadapi, yang Anda akan berusaha temukan, dan artinya kemudian pada akhir semester kita akan sama-sama mendapati apakah kita punya solusi atas masalah itu. Kita akan mencoba menghubungkan apa yang kita lihat di lapangan, di tengah masyarakat kita, dan bagaimana manajemen lembaga keuangan syariah memberikan solusi atas masalah yang dihadapi itu. Untuk kehadiran, saya akan menyerahkan seluruhnya pada sistem yang ada dalam sistem informasi akademik. Bagi saya, Anda hadir atau tidak hadir tidak terlalu penting. Tetapi bagaimana Anda bisa mengimplementasikan apa yang Anda pelajari di kelas saya, di tengah masyarakat Anda. Yang kedua, tidak ada kuis. Anda tidak akan disibukkan oleh kuis yang akan dilakukan setiap hari atau setiap minggu dan seterusnya. Tidak ada juga tugas. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan pada keesokan hari seperti biasanya pada semester-semester lain, pada mata kuliah lain di mata kuliah saya. Apa yang harus kita lakukan pada UTS dan UAS? UTS dan UAS kita nanti akan fokus pada laporan perkembangan dan akhir dari penyelesaian masalah yang Anda sedang pelajari itu. Jadi pada laporan UTS kita akan diskusi tentang apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat Anda, apa yang Anda anggap itu sebagai masalah yang harus Anda pecahkan. Sedangkan pada UAS, saudara akan melaporkan pada saya tentang apa solusi terbaik bagi masalah yang terdapat pada masyarakat atau lingkungan sekitar Anda itu. Mengenai bahan bacaan, Anda boleh membaca buku apa saja, Anda boleh menggunakan referensi apa saja yang menurut Anda paling tepat pada mata kuliah ini. Jadi saudara mahasiswa, secara umum, garis besar proses pembelajaran kita bagi menjadi 3. Kita pada semester ini waktunya sangat terbatas, sumber daya kita itu sangat sempit. Proses pertemuan Anda dengan saya juga sangat sedikit. Oleh karena itu, saya berharap saudara fokus pada apa yang akan kita pelajari ini. Pertama, kita akan melangkah pada mempelajari objek. Objeknya dalam hal ini adalah masyarakat atau lingkungan sekitar Anda sekarang berada. Kemudian yang kedua, kita akan mencari pada objek yang Anda teliti itu masalahnya apa sebetulnya. Apa masalah krusial yang harus kita selesaikan. Kemudian kita akan mencoba mencari atau menemukan solusi yang paling tepat dari sisi manajemen lembaga keuangan syariah untuk masalah yang dihadapi oleh lingkungan tempat tinggal saudara tadi. Sehingga pada akhir semester ini, saudara saya harapkan menawarkan solusi itu secara langsung. Saudara benar-benar menawarkannya pada masyarakat di sekitar saudara dengan melampirkan bukti-bukti bahwa memang sudah ada pertemuan itu. Anda tawarkan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh lembaga atau masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar saudara tadi. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Anda itu, saya akan mempersiapkan saudara dalam 2
sesi pertemuan, kira-kira kita akan bagi menjadi setengah semester pertama, kita akan fokus pada mempelajari tentang bank syariah, pasar keuangan syariah, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah. Sambil kemudian di dalam setiap pertemuannya, kita akan berusaha memilah, memastikan apakah Anda menemukan masalah pada lingkungan atau masyarakat sekitar Anda. Baru kemudian pada semester kedua, setengah semester kedua, kita akan bicara tentang beberapa alternatif lain yang bisa ditawarkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Pertama adalah modal Ventura syariah. Apa yang bisa kita tawarkan pada masyarakat dengan modal Ventura syariah? Atau kita juga akan mencoba apakah mungkin alternatifnya adalah pembiayaan syariah. Bagaimana pembiayaan syariah, konsep pembiayaan syariah bisa menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat sekitar Anda. Atau jika di tempat Anda belum ada, bisa juga tawarannya adalah tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Kita tahu pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Maka kemudian kita bisa menawarkan itu di tengah masyarakat kita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga zakat dan wakaf itu. Terakhir, ini adalah lembaga keuangan syariah yang khas di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Ini kita sering menyebutnya dengan koperasi jasa keuangan syariah. Atau biasa Anda membacanya BMT. Nah, di BMT ini, itu adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang khas. Orang banyak mengatakan itu satu-satunya di Indonesia, di seluruh dunia tidak ada. Benar atau tidak bisa nanti kita buktikan. Tetapi intinya adalah apakah konsep-konsep ini, yang 8 ini, adalah konsep yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi pada masalah di lingkungan masyarakat kita. Ini adalah buku manajemen lembaga keuangan syariah yang saya susun. Buku ini bukan menggambarkan penemuan baru, teori baru, tidak. Buku ini adalah buku yang saya susun untuk memudahkan saya ketika mengajar di kelas, agar saya memiliki guidance untuk mengajar apa yang akan saya sampaikan hari ini, minggu depan, dan seterusnya sampai akhir semester. Saya berharap Anda punya kesempatan membaca buku ini. Buku-buku saya ada di perpustakaan kampus kita. Saudara bisa membacanya di sana atau melalui digital library di kampus yang sama. Saudara bisa menemukan solusi sendiri. Buku ini diterbitkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara bisa mendapatkannya di sana atau melalui marketplace yang tersedia. Ada di Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Saudara bisa mencari sendiri. Pada intinya ini bukan buku utama, bukan buku satu-satunya, dan Anda tidak wajib memilikinya. Anda hanya, saya harapkan, membacanya. Ya, terutama kemudian untuk memberikan saran pada saya, apa yang kira-kira harus saya perbaiki dalam buku ini. Terima kasih, saya berharap saudara memahami apa yang saya sampaikan.